talk show hari ini. Sudah siap semua? Kita open kamera ya. Sudah siap semua teman-teman? Sudah? Siap. Siap, Coach. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman peserta Healthy Advance Challenge. Selamat datang di talk show pada malam hari ini. Ya, sebentar. Teman-teman. Ya, selamat datang di talk show malam ini ya. Talk show malam ini kita akan membahas tentang tema kesehatan di era milenial. Ya, era milenial itu era yang sangat apa ya? Yang sekarang itu sangat gandeng-gandengan anak-anak muda. No matter where I go. Talk show pada malam hari ini teman-teman. Nanti pembicaranya dua orang coach yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman kalau sering ke MC Batu nih, pasti sering ketemu sama dua coach yang sangat luar biasa ya. Oke ya, nggak panjang lebar karena waktu sudah menunjukkan jam 19.21. Langsung saja saya panggilkan coach yang pertama. Dia adalah seorang ibu muda ya, pengusaha juga, pengusaha kafe, kemudian pengusaha distributor alat-alat komputer, dan seorang coach profesional ya. Kita panggilkan Coach Wahyu yang pertama. Oke, Coach juga. Oke, yang kedua, seorang coach juga yang masih lajang, tapi habis ini kayaknya sudah harus ganti status di KTP. Dari lajang menjadi nikah ya. Coach ini juga luar biasa teman-teman, seorang bidan ya, luar biasa kan, bidang terjun di konsultan nutrisi, luar biasa ya. Kita panggilkan seorang coach yang luar biasa juga, Coach Ainia. Oke. Selamat datang Coach Wahyu dan Coach Ainia ya. Kayaknya kita ini malam ini kompakan ya, padahal nggak janjian ya, coklat-coklat ya. Padahal kita nggak janjian loh teman-teman. Ya. Oke teman-teman ya. Iya. Perhatikan, teman-teman bawa catatan atau mungkin teman-teman bisa catat di HP, boleh. Langsung saja kita mulai dari diskusi langsung dari Coach Wahyu atau Coach Ainia. Silakan, nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat atau langsung buka kamera tunjuk tangan. Oke ya? Silakan Coach, kita berikan waktunya. Terima kasih Coach Reza. Oke, terima kasih Coach Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat peserta Healthy Advance Challenge. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat? Harus. Semangat dong. Ya. Harus tetap semangat. Oke. Coach Nia boleh disapa dong para sahabat yang sudah hadir. Halo teman-teman semua, masih semangat ya semuanya ya. Kurang 3 hari lagi harus tetap semangat. Oke, saya Coach Ainia ya teman-teman, perkenalkan. Nah, malam ini kita akan bahas tentang kesehatan di era milenial. Oke, Coach Wahyu gimana? Kita langsung aja? Ya, boleh. Kita ngobrol santai ya teman-teman. Ngobrol santai aja, santai. Oke. Sebentar nih, saya pengen menyapa teman-teman semuanya yang sudah hadir. Oke, di sini ada Coach Indri, kemudian Coach Ina yang sudah hadir. Terima kasih, Kak Dewi, kemudian Coach Dita, Coach Erma, terus ada Pak Rizal, Coach Hertian, Mbak Kitty, halo. Kemudian ada Kak Lisa, Kak Lulu, kemudian Kak Mares, Coach Mariam, kemudian ada Coach Wanti, ada Abah Muklis, terima kasih sudah hadir malam ini. Kak Noni, kemudian Coach Nunu, Coach Ida, Kak Rada, Mbak Rapi, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir teman-teman. Ada Kak Retno, Kak Sandi, Pak Teguh, kemudian Ibu Trisa,
Ibu Yuni, Kak Wike, kemudian Kak Jessica. Oke. Terima kasih sudah banyak yang hadir malam ini. Boleh dimulai, Coach Nia? Boleh. Oke, Ya. langsung aja kita mulai ya. Oke. Pertama kita akan bahas apa nih, Coach? Kan temanya tentang kesehatan ya, Coach ya. Jadi mungkin pertama kita kasih tahu dulu ke teman-teman semua, sebenarnya kesehatan itu apa sih, Coach? Jadi teman-teman, kesehatan itu adalah keadaan sejahtera ya, teman-teman. Keadaan sejahteranya apa aja? Dari mulai badan, kemudian jiwa, dan sosial. Jadi dicatat ya, teman-teman. Mental, spiritual, kemudian fisik. Itu teman-teman ya, ada 3. Jadi salah satu aja, misalnya mental. Badan kita memang sehat, tapi kalau mentalnya enggak, misalnya kalau ada orang gila di jalan, dia memang enggak apa-apa, tapi kan pikirannya enggak karu-karuan gitu ya, teman-teman. Jadi apakah itu bisa disebut sehat? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi dalam keadaan sehat itu, dari mental, fisik, dan spiritual, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi begitu teman-teman, itu menurut pengertian kesehatan. Jadi gimana Coach Wahyu? Halo Coach Wahyu. Ya, betul sekali Coach Nia. Apalagi di zaman milenial, di zaman sekarang ini, ya, banyak sekali yang belum paham tentang kesehatan. Kok kesehatan? Makan aja sudah berubah ya. Contoh nih, kalau zaman dulu kita makannya banyak, sederhana, tapi kita aktivitasnya itu banyak. Seperti kita kalau mau berangkat sekolah, kita jalan kaki, kemudian naik sepeda pancal, ya kan? Kalau sekarang enggak kan? Sudah makanannya instan, kemudian tidak memahami apa nilai gizi pada makanan tersebut, kemudian mager. Berangkat sekolah naik sepeda motor, diantar mobil gitu ya. Kalau zaman kita, zaman saya waktu kecil, sekolah itu jalan kaki. Nah, jadi memang ada perubahan di situ ya, Kusnia ya. Perubahannya memang sangat pesat ya. Iya, terus sekali. Apalagi zaman dulu sama sekarang, kalau kita makan pun, nah dari makanan cara memasak pun juga berbeda. Nah, dari sini teman-teman kita juga harus paham betul ya, bagaimana cara untuk menyikapi di zaman milenial itu, bagaimana untuk memahami tentang kesehatan, pola hidup yang sehat. Sebenarnya sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Kalau kita sudah paham betul, kalau kita diajarkan di rumah sehat, kita itu diajarkan yang pertama itu mindset, dari mindset. Ya, betul sekali. Mindset kita yang dirubah. Nah, nanti kalau mindset kita sudah terbentuk dengan baik, wah, kita gampang sekali, mudah sekali. Iya. Jadi, kalau cerita dari saya, pengalaman saya sendiri teman-teman, di awal saya belum masuk ke rumah sehat itu, saya sudah banyak problem pada penyakit di tubuh saya. Nah, dari sini saja banyak sekali yang belum paham apa penyebab penyakit. Padahal dari bahan makanan, dari makanan tersebut yang kita makan, dan apa yang kita makan itu nggak langsung instan. Untuk 1 minggu yang kita makan kemarin itu langsung terlihat, langsung efek di badan kita, enggak. Nah, waktu saya sebelum ke rumah sehat, saya cerita sedikit ya teman-teman. Waktu saya sebelum mengenal di rumah sehat itu banyak problem masalah penyakit di tubuh saya. Nah, saya ini orangnya kurus, suka olahraga, tapi tidak paham apa yang dimakan, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tubuh saya. Tidak paham sama sekali.
Jadi waktu dulu itu ada alarm yang berdebar, saya kira itu saya terkena sakit jantung. Padahal saya tidak ada penyakit jantung. Saya kira itu sakit jantung. Nah, kemudian saya berdebar, berdebarnya nggak jelas. Ya kalau berdebarnya lapar atau berdebar jatuh cinta, ini beda berdebarnya. Jadi bikin gelisah. Nah, itu saya waktu itu dibawa ke rumah sakit. Kemudian saya rekam jantung langsung. Hasil tesnya bagus, positif semua, negatif semua, tes darah negatif, bagus semua. Nah, saya 1 hari di rumah sakit terkena biaya 2.500.000. Kalah ya hotel berbintang. Saya tidak dikasih obat, saya tidak ditemukan penyakitnya, tapi bermasalah pada tubuh saya. Nah, ini saya punya pikiran, kenapa ya saya ini masih muda. Waktu itu saya usia 32 tahun. Masih muda banget kan, 32 tahun. Sudah ada penyakit yang bermunculan, sering migrain, sering pusing, darah rendah, kemudian ditambah lagi dada berdebar. Nah, itu. Dapat beberapa hari, ada teman yang jenguk saya dan mengajak saya untuk ke rumah sehat. Nah, jawabannya itu yang ada masalah pada tubuh saya itu ternyata di rumah sehat tersebut. Itu. Nah, akhirnya saya belajar pola makan di rumah sehat. Nah, nutrisi itulah yang paling keren. Yang membangun tubuh saya sampai saat ini, yang menjadi keren, menjadi semakin kuat. Kemudian saya merasakan awet muda. Nah, belajar pola makan di rumah sehat. Tuh. Jadi betul ya Coach ya, kalau 80% itu memang dari pola makan ya Coach. Betul. Nah, 80% pola makan, 20% olahraga. Kalau saya dulu terbalik. Saya dulu 80% olahraga, 20% pola makan. Pola makannya iyalah ngerti apa yang dimakan, enggak. Yang dimakan asal wareg, olahan tepung yang masuk. Enggak paham sama sekali buah, sayur, protein tuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang enggak paham, anak-anak muda sekarang kan banyak yang menganggap kalau sehat itu olahraga, minum vitamin. Nah, gitu. Padahal sebenarnya vitamin itu bisa kita dapat dari makanan teman-teman. Makanan yang kita makan itu juga mengandung vitamin. Jadi kuncinya memang di nutrisi. 80% nutrisi, 20% olahraga. Nah, makanya enggak heran kan zaman milenial sekarang ini ya Mbak Wai. Kalau makanan kan semakin banyak yang instan. Dan itu cenderung tinggi gula, garam, dan lemak. Betul apa betul? Nah, benar. Nah, itu sama dengan kalori kosong teman-teman. Kalori kosong itu kalorinya tinggi, tapi gizinya 0. Betul. Nutrisinya rendah sekali. Nutrisinya sedikit, iya, kalorinya banyak. Nah, karena tinggi gula dan tinggi lemak itu tadi. Makanya ya, nggak heran kenapa penyakit degeneratif sekarang banyak menyerang usia muda ya teman-teman. Benar. Seperti diabetes, kemudian penyakit jantung aja sekarang yang usia 3 bulan sudah ada loh yang kena gitu. Bahkan dari balita pun banyak yang obesitas, banyak yang udah gagal jantung. Ya karena itu tadi turunan dari orang tuanya, kemudian pola makannya, karena mereka rata-rata belum paham tentang nutrisi. Iya, benar. Pernah dengar nggak kalau penyakit diabetes itu katanya penyakit keturunan? Siapa nih yang pernah dengar? Kira-kira itu sering dengar siapa? Fakta ya? Iya, Coach. Ya, bilangnya penyakit jantung, penyakit diabetes itu turunan. Hati-hati, gen orang tuamu ada penyakit ini, bisa nurun ke anakmu gini. Saya sering dengar, ya. Sebenarnya nggak ada. Yang nurun itu pola makannya, pola makan orang tua yang dimasak orang tua itu sama
Nah, akhirnya pola makan yang nggak benar ditularkan pada anak cucunya. Tuh, akhirnya muncullah penyakit. Ya, itu kita harus pahami benar, teman-teman. Kalau saya sendiri kan orang tua saya dua-duanya diabetes ya, Coach ya. Ya. Dan saya beruntungnya kenapa saya di usia segini saya sudah tahu cara mengatur pola makan yang betul. Nah, kalau misalnya saya belum tahu, mungkin kemungkinan besar kan saya juga bakal melakukan kebiasaan yang dulu orang tua saya lakukan. Nah, begitu. Ya, betul. Karena orang tua saya memang penderita diabetes, mulai dari nenek saya, kemudian bapak ibu saya dua-duanya itu diabetes. Tapi setelah belajar pola makan di rumah sehat, sekarang gula darahnya stabil. Walaupun apa ya, kadang ada naiknya sedikit, tapi mereka tahu akhirnya gimana cara mengembalikan. Nah, itu pentingnya mengatur pola makan teman-teman. Iya, betul. Iya, apa Anas ini ya tahunan loh ya. Iya, 17 tahun sampai terakhir itu suntik insulin. Nah, gitu. Karena memang nggak paham. Benar dia bapak saya konsumsi obat, tapi pola makannya nggak berubah. Jadi tetap aja, walaupun sudah minum obat, tetap gula darahnya itu tinggi. Karena dari pola makan itu tadi. Jadi pola makan itu memang sangat berpengaruh teman-teman. Ke kesehatan, ke mood juga iya. Mood sangat berpengaruh juga. Iya, benar, betul. Kemudian. Iya. Nah, ini tadi juga kita sekilas ini loh ya. Cerita pengalaman pada diri kita ya, Coach Nia, apalagi Coach Nia, Abah Anas, beliau orang tua dari Coach Nia yang pernah mengalami sakit diabetes menahun, ya. Tuh. Itu kalau nggak paham betul sampai hampir komplikasi waktu itu. Iya. Waktu itu sempat sampai yang kapan ya, beberapa tahun yang lalu sempat jantungnya agak bermasalah gitu, sampai hampir komplikasi ke jantung gitu. Tapi setelah mengatur pola makan ini sudah lepas obat sama sekali gitu. Sudah nggak pernah pakai obat gitu. Jadi makanannya sangat berpengaruh gitu. Kemudian jangan lupa olahraga itu memang perannya hanya 20%, tapi itu juga besar sekali terhadap metabolisme. Nah, jadi teman-teman zaman sekarang jangan suka mager. Nah, mager itu nggak baik sekali karena dia bisa menurunkan metabolisme kita, kerja tubuh kita itu akan semakin menurun kalau kita mager. Nah, begitu. Kalau ngawur tapi olahraga juga nggak betul juga. Kemudian apalagi makan ngawur nggak olahraga, sudah tambah parah ya teman-teman ya. Wah, parah. Napung itu. Jadi jangan masa depan. Karena yang penting itu 20% itu dari pola makan kita ya. Gitu. Ya, tapi betul. Wah, luar biasa ya. Sharing awal dari Coach Wahyu dan Coach Ainia ini teman-teman luar biasa. Saya sebagai MC ini moderator ini menengahi ya. Menggarisbawahi sih teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman ada pengalaman juga seperti yang dialami oleh Coach Nia. Karena yang dialami Coach Nia ini adalah realita, fakta yang ada di lingkungan dekat dengan Coach Nia sendiri, bahwa teman-teman atau mungkin teman-teman nanti bisa memberi info ke orang terdekatnya bahwa pola yang sekarang ini teman-teman anak milenial ini pola hidupnya sih sebenarnya bagus nih. Pagi mereka berolahraga, mereka fitness, tapi tidak diimbangi dengan pengaturan pola makan ya. Jadi kadang mereka berpikir, oh aku olahraga, aku fitness, tapi makannya tetap ngawur, itu salah teman-teman. Nah, kita belajar dari Coach Reza, putus-putus. Kenapa? Putus-putus. Sudah jelas? Jelas kok. Jelas, oh, Coach Reza. Oke, jadi kita sambung lagi. Jadi Coach Nia ini luar biasa karena dia melihat pengalaman dari ayah ibunya seperti itu, maka mindsetnya seperti kata Coach Wahyu langsung dirubah. Aku tidak mau seperti kedua orang tuaku menderita sakit seperti itu, karena mungkin teman-teman pernah mendengar orang tua diabetes pasti anaknya kena. Nah, kita juga harus menghilangkan paradigma seperti itu. Betul kan Coach Nia ya? Betul sekali. Nah, terus ini nih Coach Nia, dengar-dengar nih ya, Coach Nia sama Coach Wahyu ini kan termasuk coach yang cukup ahli juga dalam membuat camilan snacking. Nah,
Nah, nanti kita bahas juga camilan snacking itu ya. Tapi sebelumnya mungkin kalau misalnya anak-anak milenial sekarang nih, kalau mereka rajin olahraga, rajin ke tempat fitness, ke tempat gym tanpa diimbangi kayak gitu tuh gimana hasilnya? Mungkin bisa di-share-kan. Nah, kalau itu pengalaman pada saya sendiri ya Coach Reza, olahraganya kenceng, tapi kalau tidak diimbangi pola makan yang baik, nggak bisa. Kalau pengalaman saya sendiri, saya sudah bisa dikatakan gizi buruk. Saya pernah kena gizi buruk, teman-teman. Kemudian punggung saya ini sangkuk, jadi membungkuk gitu. Saya membaca artikel, ternyata orang sangkuk itu kekurangan protein. Tuh, padahal olahraga saya kenceng, seharusnya harus diimbangi makan protein yang banyak. Waktu itu saya udah nggak pintar makan. Mic-nya ke-mute, Coach Wahyu. Oh ya, sorry. Nah, saya ulang lagi ya. Apa yang dikatakan Coach Reza itu pengalaman pada saya langsung, pada saya sendiri. Saya dulu suka olahraga, tapi nggak paham pola makan. Nah, saya bisa dikatakan kena gizi buruk, teman-teman. Jadi saya belajar tata kelola tubuh itu, program di rumah sehat itu program menaikkan berat badan, bukan program menurunkan berat badan. Punggung saya ini sampai sangkuk, Coach Reza. Nah, itu banyak teman yang mengatakan saya sangkuk. Saya merasakan, loh iya kok melengkung punggung saya itu. Nah, saya setelah baca artikel ternyata itu kekurangan protein, kekurangan nutrisi. Nah, nggak imbang sama olahraga yang saya lakukan. Itu. Kemudian saya belajar pola makan di rumah sehat, saya belajar tata kelola tubuh. Alhamdulillah, ini udah kenceng. Akhirnya ini tuh datar. Kalau kita tegakkan sendiri gini kan capek nih. Nah itu enggak, teman-teman. Ini hanya datar dan ini sudah enggak sangkuk. Wah, keren banget pokoknya. Kena apalagi kebantu dengan nutrisi yang paling hebat. Nutrisi itu bekerjanya sangat cepat. Kalau saya makan saja, mungkin nunggu berapa tahun ke depan baru saya seperti ini. Kalau saya waktu itu enggak, benar-benar sangat cepat sekali. Pokok asal kita ini manut sama dan konsisten, gitu. Oke, sip. Jadi pengalamannya luar biasa ya. Itu menjawab juga dari tadi yang saya garis bawahi pertanyaan dari saya. Ternyata sudah terjawab oleh Coach Wahyu ya. Ternyata olahraga tanpa diimbangi dengan protein yang cukup, teman-teman, itu berbahaya banget ya. Apalagi kalau sampai berakibat fatal, badannya terlalu kurus. Dulu Coach Wahyu kemudian cenderung sangkuk gitu ya. Jadi kan kalau dilihat kan juga nggak enak, teman-teman ya. Mungkin ada pengalaman dari Coach Enia. Dan teman-teman nanti kalau mau bertanya ya tentang pengalamannya Coach Wahyu atau mungkin sharing dari pengalaman teman-teman atau pengalaman orang sekitar, bisa langsung teman-teman chat ya. Atau para coach yang ada di sini bisa nge-share pengalamannya atau mungkin bertanya, monggo. Silakan Coach Enia mau sharing. Oke, terima kasih. Kalau saya sih dulu sebelum ke rumah sehat, saya ini paling nggak suka olahraga dan saya suka makan. Jadi berat badan saya dulu, saya ini mantan obesitas ya, Jadi dulu emang berangkat sekolah itu jalan kaki, tapi makanan saya nggak karu-karuan. Mungkin jalan kaki kan udah cukup untuk olahraga gitu kan. Kalau kita diajari di rumah sehat minimal setengah jam. Nah, dari situ sebenarnya sudah tercukupi. Tapi makan saya nggak karu-karuan. Anak sekolah suka jajan, apalagi jajan saya dulu yang full radikal bebas. Cilok, cimol, ya seperti itu. Sampai badan saya melebar, kemudian gangguan menstruasi iya, kemudian ngos-ngosan iya, nggak enak semua. Kemudian setelah saya masuk rumah sehat, saya program untuk turun berat badan, teman-teman. Nah di situ saya diajari 80% nutrisi, 20% olahraga. Oke, saya lakukan. Kemudian pernah saya coba sesekali
bukan saya coba ya, saya memang tidak sengaja waktu itu, saya tidak nge-shake hari itu, tidak minum shake. Saya makan. Saya ingat banget waktu itu saya makan proteinnya sedikit. Kemudian saya sore Zumba. Biasanya saya sebelum Zumba itu makan dengan benar. Nah, waktu itu saya makannya kurang protein. Waktu Zumba dapat setengah jam saya ngos-ngosan. Saya enggak kuat. Aku kenapa ya? Aku pikir-pikir, tak ingat-ingat lagi. Aku dari tadi makan apa ya? Kok aku nggak kuat Zumba gitu. Dapat setengah jam udah ngos-ngosan. Oh ya, ternyata aku lupa aku belum minum shake gitu. Jadi setelah Zumba langsung saya nge-shake, langsung saya masukkan shake. Nah, dari situ teman-teman saya bisa merasakan bedanya antara konsumsi nutrisi dengan tidak sewaktu saya olahraga dan aktivitas sehari-hari. Terasa sekali bedanya teman-teman. Gitu Coach Reza, kalau dari saya. Luar biasa. Jadi teman-teman yang hadir di talk show malam ini pasti sudah mengkonsumsi shake pasti kan. Jadi bisa merasakan sebelum dulu mengkonsumsi nutrisi shake sama dengan sekarang bagaimana rasanya, pasti karena peserta LPL Fund semua saya pikir pasti sudah cinta produk teman-teman ya. Nah, mungkin Coach Ines sama Coach Wahyu mungkin bisa disaringkan kalau misalnya pola makan tadi sudah tuh, kalau sharing healthy snackingnya gimana tuh? Nah, oke. Coach Wahyu. Ya, oke, boleh. Ya, boleh di-sharingkan itu Coach Wahyu. Saya boleh menambahkan sedikit ya Coach Reza. Ya, silakan. Di zaman sekarang itu, di zaman milenial itu, maunya orang-orang itu minta makanan instan. Makanan instan, makanan yang praktis. Nah, cepat disajikan itu. Nah, kita nggak kalah pentingnya dengan makanan tersebut, tetapi kita mempunyai nilai gizi yang sangat bagus. Jadi begini teman-teman, jangan sampai punya pikiran makan sehat itu hambar, makanan sehat itu nggak enak, gitu-gitu aja. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Padahal makanan sehat ini jauh lebih enak. Banyak resep masakan yang yang sehat, yang sesuai dengan tubuh kita, yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Itu. Nah, kemudian saya supaya nggak bosan, selain makanan ya, shake itu ya, teman-teman bisa bikin cara sarapan shake itu bisa dibuat macam-macam, bisa jadikan salad buah dengan potongan-potongan buah macam-macam, kemudian kita tuang shake. Nah, terus kalau bosan lagi, ini Kemute Coach Wahyu. Ya. Oke. Nah, kemarin saya bikin resep teman-teman, makanan dari shake sama PPP supaya nggak bosan. Itu bisa buat pengganti sarapan atau makan malam. Jadi saya kalau makan malam, kalau pagi saya tentunya shake lengkap dengan buah. Kalau malam, kadang saya males nih bikin shake, males ngocok, males blender. Saya bikin shake seperti ini. Saya jadikan seperti es krim. Nah, ini namanya overnight. Nah, kalau kita makan satu ini 300 ml ya. Satu pot begini, kenyangnya lebih tahan lama, kenyangnya enak, dan ini nggak bikin bosen. Kita bisa ganti-ganti topping, kita kasih topping. Nah, ini kebetulan saya kasih topping granola. Kemute ya. Ini topping granola sama dark choco. Nih, enak banget. Nah, itu nanti akan saya share resepnya. Boleh saya kasih nanti, boleh tanya juga ya. Atau mau saya share sekarang juga bisa.
Enak banget. Nah, ini Enak sekali ya, kalori Coach. juga. Seger. Ya, kayak es krim. Iya, cara baru menikmati shake teman-teman. Nah, Ya. itu ada di slide itu. Contoh saya ini yang puding cake ini bikin resep sama teman-teman juga. Jadi itu ada puding dari shake, kemudian ada cake dan ada coklat lumer di atasnya. Nah, ini enak sekali teman-teman. Ini makanan kekinian yang apa ya? Yang kita kemas supaya lebih tinggi nutrisi teman-teman. Jadi jangan salah, makanan sehat pun bisa enak kok, bisa seperti ini. Karena kalau di luaran sana di set box seperti ini kan kalorinya tinggi dan lebih tinggi gula, kemudian lemaknya juga tinggi. Nah, di sini kita pakai bahan dasar shake teman-teman. Jadi jangan khawatir sama nutrisinya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi ya? Nah, ini ada mug cake. Mug cake itu semacam kayak brownies. Nah, kalau saya bosen, saya langsung bikin dicangkir gitu ya. Ini pemanisnya pakai pisang, pakai shake 2 scoop, pakai PPP, kemudian dikasih telur. Nah, itu. Kemudian di oven teman-teman 15 menit aja. Itu enak sekali rasanya buat pagi hari sambil ngeteh. Oh, enak sekali teman-teman. Nah, boleh dicoba nih di rumah. Kalau nggak punya oven bisa dikukus. Coach Ainia mau tanya nih Coach Ainia. Ini kan mungkin mewakili pertanyaan teman-teman ya. Coach, kalau misalnya itu kan ada mug cake. Nah, itu masing-masing yang mug cake, kemudian OS-nya Coach Wahyu atau OS-nya Coach Ainia itu kira-kira berapa kalori sih teman-teman yang takut ngemil kalau kemudian kalori itu berapa kira-kira? Ya. Kalau yang tadi puding cake itu sekitar kurang lebih 300 kalori. Tuh. Oke. Dibandingkan dengan dessert box yang di luaran itu mungkin sekitar 50% lebih rendah kalorinya. 50 sampai 30 sampai 50% lebih rendah kalorinya gitu. Kalaupun kalorinya sama, yang pasti punya kita lebih tinggi nutrisinya gitu. Karena kita pakai bahan dasar shake itu tadi. Ya, gitu teman-teman. Ya, betul. Kemudian belum mahalnya, harganya ya. Ya, betul sekali, mahal sekali. Udah mahal, kemudian kalorinya tinggi. Nah, itu. Betul sekali, Coach. Ya. Jadi, teman-teman nggak usah takut ya kalau misalnya ingin nyoba resep ini sendiri ataupun pingin order langsung bisa menghubungi Mbak Jaini atau Wahyu. Tapi jangan takut, aduh aku makan ini nanti kaloriku berapa, makan ini berapa, jangan, nggak usah takut. Karena kandungan GI-nya juga cenderung rendah dibanding makanan yang lain. Ya. Kalau overnight itu kalorinya cuma 200 sampai 210. Cocok sekali buat sarapan ya, Coach ya? Ya, sarapan bisa, makan malam bisa. Karena ini pakai oat, kemudian saya ada gandum utuh, susunya pakai susu low fat, bukan susu full cream. Jadi sangat aman. Ada potongan buah di dalamnya, tuh. Lengkap sekali ya nutrisinya. Lengkap sekali ya. Jadi bahan-bahan yang dipakai, tapi bahan baku utamanya ini tetap shake sama PPP, protein. Itu bahan baku utama. Kemudian bahan penunjang lainnya itu pun tetap sehat teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Apa tadi benar sekali yang dikatakan Coach Nia, walaupun kalorinya sama, tapi nilai gizinya jauh lebih bagus punya kita. Tuh. Jadi memang kita harus cerdas untuk memilih makanan. Pandai-pandai juga membaca label makanan di balik kemasan itu. Betul sekali itu, Coach. Ya, selanjutnya ada apa lagi nih makanannya? Wah, ada waffle nih kayaknya enak nih malam-malam, waffle panas-panas ya. Makan malam ya, nggak kalah sama menu kafe kan teman-teman. Betul. Daripada teman-teman ngemil pisang goreng, weci, telo goreng, mendingan ngemil ini ya teman-teman, waffle. Ya, enak sekali teman-teman. Kalau lagi bosen diminum bisa dibikin apa aja. Shake ya teman-teman, makanan kekinian ya. Kemudian ada apa lagi ya? Satu lagi nih kayaknya nih. Nah, ada kleptat, enak banget. Bisa loh kita bikin kleptat. Ini masih beberapa menu dari kita ya, Coach Wahyu. Enak sekali. Belum yang lain-lain, belum coba yang lain maksudnya ya.
Mungkin teman-teman kalau ada referensi menu gitu boleh di-share ke kita, siapa yang udah pernah coba bikin apa gitu ya teman-teman. Ya. Supaya kita juga tahu. Jadi kemarin kan selama 10 hari ini untuk Healthy Advance Challenge itu sama Coach Indri itu selalu di-share 2 hari sekali camilan atau snacking sehat yang berasal dari bahan baku shake PTP ya. Nanti teman-teman bisa nge-share tuh. Kemarin saya kebetulan waktu di NC bertemu sama Mbak Lisa ya, Mbak Lisa ya. Nah, Mbak Lisa itu ngomong, Mbak Lisa saya udah pernah nyoba yang di-share sama Coach Indri resep tentang bola coklat itu. Nah, bola coklat itu cara buatnya gampang, kemudian rasanya luar biasa, kandungan kalorinya cuma sedikit. Jadi nanti bola coklat itu untuk adik-adik atau yang ibu-ibu yang sudah punya anak di rumah itu sehat. Jadi bisa dibuatkan untuk camilan sehat di rumah. Tuh mungkin kemarin Mbak Lisa sharing juga seperti itu. Nah mungkin teman-teman bisa lihat di layar yang Coach Wahyu itu yang mana sih? Nah, Coach Ainia yang mana? Nah, di layar itu Coach Wahyu ini, Coach Wahyu itu dulu mengikuti program berat badan, kemudian naik berat badan. Coach Ainia untuk program turun berat badan. Nah, ini teman-teman kalau main ke NC Sentral di Batu, monggo mampir ya, nanti bisa kenalan langsung dengan coach-coach yang ada di di NC. Oke, sekarang saya buka sesi pertanyaan, boleh Coach Wahyu? Sudah boleh dibuka sesi pertanyaan kah? Ya, boleh Coach Reza, silakan. Oke, teman-teman, dari semua teman-teman yang mau bertanya, baik itu kapten, monggo sharing bertanya, atau mungkin teman-teman peserta advance yang mau bertanya, saya buka untuk termin pertanyaan. Yang lagi di mobil juga boleh bertanya, dibuka speakernya, monggo yang mau bertanya. Udah Rizal mungkin kayaknya lagi di mobil nih, udah Rizal. Mau kemana ini udah Rizal? Monggo yang mau tanya, udah Rizal sama Mbak Wiwi mungkin. Ayo teman-teman yang mau bertanya silakan, kaptennya monggo, mungkin sharing tentang kesehatan di era milenial, ada customernya atau siapapun yang pernah teman-teman temuin. Monggo. Ayo, silakan teman-teman. Mungkin Coach Ina atau mungkin Coach Siti. Coach Wanti, monggo. Saya mau tanya. Saya aja deh yang mau tanya. Oh iya. Boleh ya? Coach Wahyu nanya ke siapa ini? Tanya ke Coach Nia. Oh iya, oke, Coach Nia, Wahyu, monggo. Mau tanya nih, untuk program turun berat badan, bisa dicapai dalam berapa lama, Coach? Bisa turun? Kok bisa turun banyak? Iya, kalau saya sih enggak lama ya Coach ya, karena menurunkan berat badannya kan enggak banyak gitu kan. 1 bulan cukup Coach, yang penting konsisten gitu. Bener-bener dijaga pola makannya, kemudian olahraganya rutin gitu Coach. Kalau Coach Wahyu sendiri berapa lama ya Coach naikkan berat badan? Total kalau sampai sekarang saya sudah naik 7 kilo. Waktu di awal itu lama banget. Bisa 1 tahun lebih kalau saya. Mungkin karena saya ini nggak pinter makan, terus metabolismenya juga nggak bagus, kemudian ada masalah di pencernaan juga. Jadi untuk di awal-awal itu, saya diajari pola makan yang benar itu malah turun. Nah, begitu saya pelajari dan saya dapat edukasi di rumah sehat, itu ternyata dibersihkan dulu pencernaannya. Nah, setelah dibersihkan pencernaannya itu akan dibangun. Nah, dibangunnya itulah dengan material yang bagus. Jadi saya naiknya itu bertahap dan sehat. Gemuknya itu nggak mek, nggak asal gitu loh. Bagus banget. Jadi saya merasa, iya benar Pak Teguh, yang naik itu hanya massa otot, kemudian tulang, lemak saya malah turun. Saya waktu berat badan 45 kilo itu lemak saya tinggi. Saya punya kolesterol. Saya sempat cek itu kolesterol saya hampir 300. Di sini suwakit, jam 9 ngantuk kelangopan. Iya benar. Oh, setiap hari yang dimakan kerupuk, ternyata kerupuk itu jahat.
Ya ampun, ya itu yang rusak tubuh saya. Kerupuk, olahan tepung. Masya Allah. Jadi kerupuk itu ringan di luar, berat di dalam ya Coach Wahyu. Iya, benar, jahat itu. Itu harus paham teman-teman semuanya itu. Jahat banget. Jadi kalau dari kurus ke gemuk turun itu enggak masalah ya Coach ya. Itu ibaratnya membersihkan pencernaannya dulu. Ya, memang kalau di awal susah itu bahkan bisa turun itu memang dibersihkan. Memang orang kurus itu selalu problem di pencernaan. Jadi makan apa? Kalau riwayatnya makme pinter, aku makme uake tapi nggak iso lemu. Nah, itu banyak juga kan yang kita jumpai. Nah, itu lewat tok. Lewat aja. Jadi nutrisi yang kita makan itu nggak menyerap pada tubuh kita, hanya lewat. Oh, nah, ya, kerennya lagi makanya saya belajar. Pernah dengar kalau pencernaan itu adalah otak kedua. Berarti betul sekali ya Coach ya. Betul, kesehatan kita tergantung kesehatan pencernaan. Ya, benar, betul sekali. Jadi harus benar-benar dijaga kebersihannya dari makanannya, ya teman-teman, harus gizi seimbang. Nah. Betul, benar. Tahu nggak? Sharing dikit ya. Saya waktu di awal itu, saya kan suka Zumba, suka olahraga kardio. Waktu di awal program itu, saya nggak boleh olahraga Zumba, nggak boleh kardio. Nah, waktu itu saya disarankan jalan kaki atau yoga atau berenang. Saya nggak suka. Saya ngeremehkan olahraga jalan kaki. Jalan kaki apa bisa keringatan? Saya nggak mau, jadi saya ngeremehkan banget. Ternyata begitu saya coba, saya jalan kaki, keren, luar biasa ternyata hasilnya. Hasilnya bagus ya? Dan iya, benar. Akhirnya waktu saya sudah naik berat badan, lama-lama saya bisa boleh mengikuti Zumba, dan sekarang alhamdulillah saya nyoba gym, saya tes badan saya ya. Kuat loh. Saya nge-gym kuat. Saya bayangkan angkat besi itu beban itu pasti saya nggak kuat. Saya bisa bayangkan kalau angkat besi pasti mungkin takut keseliwa atau apa, ternyata saya kuat teman-teman. Makanya keren banget hasil dari pola makan yang sehat, apalagi kena nutrisi yang masuk ya, yang saya masukkan benar-benar banyak. Wah, luar biasa. Keren. Ya. Sepertinya ada pertanyaan Coach. Kan ya, saya bacakan ya untuk kedua Coach. Kenapa ya kalau program naik BB kok pertama-tama malah turun terus ya? Ini customer saya dulu gemuk, terus selalu minum obat pelangsing saat muda. Dan sekarang program BB sering sakit-sakitan. Mana tuh Coach? Nah, sepertinya kalau yang untuk turun berat badan sudah terjawab oleh Coach Wahyu barusan ya. Kenapa kok malah turun terus? Iya. Kemudian punya riwayat minum obat pelangsing. Nah, ini teman-teman, ini warning ya. Apalagi anak muda zaman sekarang, pinginnya cepat langsing instan, pingin 1 bulan turun 20 kilo, apa ya mungkin? Apakah itu sehat? Nah, kebanyakan dari mereka cari jalan pintas dengan beli obat pelangsing, konsumsi obat pelangsing. Nah kan kita nggak tahu isinya obat pelangsing itu apa. Betul. Mungkin ada yang pencahar gitu ya, pil pencahar dengan embel-embel obat pelangsing. Nah, obat pencahar itu apa ya, bagus sih untuk kita. Kita makan langsung dikeluarkan gitu kan, BAB sampai beberapa kali dalam sehari. Nah itu apa nggak lama-lama kalau diteruskan nggak ada nutrisi yang masuk, kemudian dehidrasi, malah merembet kemana-mana. Nah banyak massa otot yang turun, kemudian imunitas kita juga lemah, akhirnya metabolismenya menurun. Nah akhirnya sekarang kan kasusnya sering sakit-sakitan. Ya karena itu tadi, turunnya bagaimana? Turunnya bagus apa enggak gitu. Sering sakit-sakitan, imunitasnya jadi lemah kan ya. Sudah pakai obat pelangsing, enggak pernah olahraga. Kemudian makannya masih ngawur. Nah, seperti itu ya mungkin ya. Iya benar memang. Ya benar memang Kusnia. Setahu saya obat pelangsing itu hanya menghilangkan nafsu makan kita. Kita ditekan tidak mau minum, nggak mau makan. Kuat banget. Benar 1 minggu bisa turun 5 kilo, 10 kilo. Instan sekali. Tapi nggak lama ya masuk rumah sakit. Opname. Itu salah betul. Kita
banyak orang yang belum paham. Diet itu dikirain nggak boleh makan sama sekali, ngempet sana ngempet sini, padahal enggak. Kalau di rumah sehat, pola makan program turun berat badan kita tidak seperti itu. Kita justru malah makan banyak, bener nggak? Ayo, teman-teman yang lainnya, ada nggak yang sampai mengeluh kekenyangan, akhirnya makan malam nggak makan? Atau makan sore dikosongin, dirapel jadi makan malam. Ada nggak? Banyak kan? Ya. Ya. Nah, padahal tubuh ini tuh minta makan. Makannya makan yang benar dan kita defisit kalori. Tuh diet yang benar. Nah, itu. Kalau kita iya, kalau sudah paham gitu, kalau orang sudah masuk di rumah sehat itu malah kaget, Coach. Jadi kaget, loh, makannya kok tambah banyak? Hah, ini nggak gemuk kah? Hah, gitu. Setelah paham dan mengikuti, merasakan dalam 1 minggu, badannya terasa ringan, alarm-alarm yang di tubuhnya yang bermunculan itu sudah nggak muncul sama sekali. Kemudian baju-baju yang dulu kekecilan kok terasa longgar. Nah, ini yang benar. Ya, harus paham. Jadi, betul. Itu ya jawaban Mbak Ina ya. Sudah buat Mbak Ina. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Coach Ainia ya, luar biasa teman-teman ya. Coach Ainia ini juga penjelasannya lumayan bagus, lumayan jelas. Beliau juga seorang bidan ya. Cuman untungnya di sini kita dapat konsultasi gratis tapi nggak pakai resep obat ya. Jadi resepnya resep nutrisi ya. Jadi betul-betul luar biasa. Kemudian Coach Wahyu juga menjelaskan pertanyaan dari Coach Ina juga bagus ya. Mungkin itu ya Mbak Ina ya, nanti mungkin bisa diteruskan ke customer-nya yang punya pengalaman seperti itu. Nah, ini pertanyaan kedua ini dari Pak Teguh, mulai kurus PR tinggal berapa Pak? Ini ketutup 40 kilo Pak Teguh ya? Teguh ya. Waduh, namanya panjang bener Pak Teguh, tapi nggak apa-apa. Jadi Pak Teguh bertanya, kalau badan gemuk itu, kalau ikut pola makan sehat untuk menurunkan 30 kiloan itu perlu berapa lama ya Coach? Berarti Pak Teguh ini PR-nya kan itu 40 kilo, tapi Pak Teguh nulisnya 30 kilo, didiskon 10 kilo mungkin. Monggo para Coach. Jadi kalau menurunkan 30 kilo itu berapa lama Pak Teguh nanya? Silakan. Oke, jadi tergantung ya. Orang turun berat badan kadang kita membedakan dengan orang lain. Oh lah aku turun segini kok waktunya lama, sedangkan temanku turun segini juga kok waktunya cepat. Nah itu tergantung metabolismenya masing-masing teman-teman. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi kita sendiri yang harus memahami tubuh kita mampunya gimana. Kemudian jangan lupa tetap hitung kebutuhan kalori. Ada masanya kadang kita waktu di tengah-tengah turun berat badan itu stuck. Ya Pak ya. Kalau di masa stuck, jangan lupa hitung kalori ulang. Misalnya, Pak Teguh dari berat badan 150 kilo, sudah turun sekitar 20 kilo. Kebutuhan orang 150 kilo dan 130 kilo itu kan beda. Nah, itu perlu dihitung ulang kebutuhan kalorinya teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau turun berat badan dari 130 kilo, tapi kita masih makan di kebutuhan orang 130 kilo, berarti kan kalorinya kan balance gitu. Jadi gimana kita bisa turun berat badan, sedangkan rumusnya untuk turun berat badan itu defisit kalori gitu. Jadi tetap konsisten aja dilakukan, yang penting tiap hari ada progres gitu kalau menurut saya. Kalau menurut Coach Wahyu gimana Coach? Ya, saya tambahin sedikit ya, Coach Nia. Sudah benar sekali Pak Teguh apa yang disampaikan oleh Coach Nia. Jadi kita kalau mau turun berat badan, misalkan punya target masih banyak, PR masih banyak, jangan dijadikan beban. Kita harus enjoy, ya, harus enjoy karena memang ini semua itu kayak kebutuhan kita sehari-hari ya. Apalagi misalkan nih Pak Teguh dulunya nggak suka olahraga. Ya, sekarang dituntut untuk olahraga. Bukan dituntut sih, tubuhnya itu membutuhkan olahraga. Itu satu kebutuhan seperti Pak Teguh makan, pengen sarapan pagi atau makan siang. Nah, itu. Jadi jangan sampai dijadikan beban.
enjoy aja, kemudian pandai mengatur pola stres juga. Jadi kalau kita melakukan penurunan berat badan, target masih banyak, itu happy melakukannya. Jadi nggak ada beban sama sekali, gitu Pak Teguh. Pak Teguh tetap semangat ya. Sudah keren, turun banyak, luar biasa. Ya, Pak Teguh ini sudah turun 20 kilo. Oh, keren. Masya Allah. Saya mendengarkan Coach Ainia dan Coach Wahyu ini, mungkin teman-teman juga sama ya. Kita mendengarkan penjelasan tentang hitungan kalori dan lain sebagainya. Ini kayak rasa-rasa kita kuliah daring ya teman-teman ya. Malam ini kayak kuliah daring malam ya. Iya. Yang dari Coach Ainia dan Coach Wahyu. Ini ada pertanyaan lagi satu, lagi dua ini kayaknya. Dari Bu Nurul Banjar ya, Bu Nurul. Bu Nurul ini mau tanya, Coach. Saya sudah ikut program hampir 1 tahun. Ada perasaan nggak nyaman kalau pagi hari tidak nge-shake, kayak ketagihan gitu loh. Apakah ada zat adiktif ya di shake ini? Nah, monggo dijawab, apa ada zat adiktif gitu loh. Kayak nafsa, narkotika kan ada zat adiktif nih. Lah ini shake ini ada nggak zat adiktifnya? Monggo dijawab. Monggo, Coach Ainia sama Wahyu bisa dijawab. Coach Wahyu, mic-nya. Ya. Oke, siapa dulu? Coach Wahyu, halo. Ya, oke. Saya ya. Oke, silakan Coach Wahyu. Ya. Nah, ya. Pertanyaan dari Bu Nurul Banjar ya. Tuh. Ya, Nurul Banjar. Hampir 1 tahun ada perasaan nggak nyaman kalau pagi hari tidak nge-shake, kayak ketagihan gitu loh. Nah, begini Bu, apakah ada zat adiktif? Saya jawab tidak ada. Di shake tidak ada zat adiktifnya, tidak ada sama sekali. Shake adalah makanan sel tubuh kita. Nah, kayak seperti ketagihan nggak nyaman, memang sel kita itu minta makan, butuh makan. Sama halnya Bu Nurul seperti makan nasi. Nah, saya mau tanya nih Bu Nurul, kalau makan nasi berarti ketagihan nggak? Ketagihan apa kebutuhan? Itu kebutuhan sel tubuh kita, Bu Nurul. Jadi bagus sekali kalau ada alarm, tubuh Bu Nurul mintanya shake, bukan minta nasi pecel atau nasi soto atau nasi rawon. Ya kan? Sekarang coba deh Bu Nurul sudah terbiasa minum shake, sarapan shake di pagi hari, kemudian Bu Nurul makan nasi rawon. Bagaimana yang dirasakan di tubuh Ibu? Berontak. Nggak enak. Nggak terima, nggih. Ya bener nggih. Iya. Nggih, gitu. Boleh ditambahin Coach nih ya? Iya, betul sekali Coach Wahyu. Apalagi kalau pola makan kita dulu cenderung yang bikin ngantuk gitu ya, tinggi gula. Terus sekarang kita konsumsi shake yang tinggi sekali proteinnya. Apa tubuh kita nggak nyaman sih? Jelas nyaman dong, begitu Bu Nurul. Jadi kalau zat adiktif memang tidak ada ya, karena itu nutrisi, full dengan nutrisi apa yang dibutuhkan. Makanya badan kita berasanya enak gitu. Iya, benar. Betul. Oke, makasih. Luar biasa. Ini ada pertanyaan juga nih dari Mbak Dita. Mau tanya, jika bisa turun BB sampai 30 kilo atau lebih, apakah badan tidak menggelambir bekas dari gemuk tadi? Gimana caranya biar keset apa keset? Keset ya? Keset. Saya jawab ya. Yuk, silakan. Silakan. Tidak dong, tidak gelambir, tidak kusut, tidak sama sekali, asal pola makannya benar. Pola makan, kemudian kita mengikuti saran-saran dari rumah sehat, yang diarahkan dari rumah sehat ini sudah dilakukan dengan benar, saya jamin tidak. Sudah banyak bukti teman-teman kita turun 30 sampai 40 kilo. Di sini beliau ada yang hadir, boleh kalau mau ditampilkan untuk testimoni, boleh. Ya.
Ada itu Coach Wanti, Coach Reza, Coach Wanti, kalau ya. mau ditampilkan ya. Mungkin Coach Wanti bisa buka kamera, Coach Wanti. Beliau turun 30 Turun kilo. berapa kilo Coach Wanti? Mana Coach Wanti monitor? Oh, mungkin Coach Wanti lagi sibuk ya, nggak bisa buka kamera. Benar. Atau Jadi, mungkin Coach Siti udah turun berapa kilo Coach Siti? oh iya, Coach Siti juga turun banyak. Turun banyak itu Coach Siti. Boleh sharing, boleh Ya, menampilkan. ini dari pertanyaan Mbak Cita, kira-kira menggelambir nggak setelah turun sampai? Menggelambir enggak? Kalau yang saya alami ya teman-teman, saya juga ini mendampingi banyak teman untuk program turun berat badan. Ya, alhamdulillah sudah terbukti tidak ada yang menggelambir karena pola makannya sudah benar. Kalau kita ini kan timbangannya nggak asal timbang nih. Timbangan kita kan lengkap ya. Ada mengetahui kadar lemak, kadar air, kemudian massa otot. Nah, di sini itu sangat diperhatikan massa ototnya, dipertahankan massa ototnya. Wah, gimana nih cara mempertahankan massa otot? Nah, itu nanti ada tipsnya lagi, ada pembelajaran lagi. Teman-teman boleh nanti tanya pada para kaptennya masing-masing. Tuh, itu sudah terbukti ya. Kalau kita ini benar-benar tidak ngawur, nggak asal-asalan turun berat badannya. Beda lagi dengan ala-ala diet yang di luaran sana, dietnya kalau saya katakan tuh diet yoyo ya, turun banyak, habis turun balas dendam, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Bahkan naiknya lebih banyak. Itu bisa saya katakan diet yoyo ya. Iya. Saya tambahkan sedikit ya. Boleh. Mungkin kalau dari yang gemuk ke kurus itu kombinasi olahraga kardio dan angkat beban teman-teman. Supaya badan nggak gelambir. Kita bentuk ototnya dengan cara olahraga angkat beban. Nah, gitu teman-teman. Ya, itu tambahan dari saya. Kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Ini tadi kayaknya, dari Pak Teguh itu tadi pertanyaan dari teman saya ya Pak Teguh ya, karena dianya masih nggak kuat godaan makanan praktis. Tadi mungkin sudah dibahas sama Coach Wahyu ya, makanan praktis itu makanan yang langsung gampang makanan olahan mungkin ya. Oh ya, ya. Nah ini dari Mbak Lulu Mukaroma. Coach, kalau misalnya nih sudah makan kotor, terus baru ingat kalau kita butuh nutrisi, boleh nggak kita nge-shake? Apa nggak tambah BB naik? Terus untuk menghapus dari dosa makan sembarangan, bisa nggak dihapus dengan cepat pakai produk Herbalife yang apa? Oh, jadi kalau sudah makan ngawur, itu langsung nge-shake itu BB-nya naik enggak? Nah, terus untuk menghapus dari dosa makan sembarangan maksudnya ya, itu dihapusnya pakai produk Herbalife yang apa? Itu Coach. Ya, jadi naik turun berat badannya tergantung ya. Kalaupun makan ngawur, tapi tetap dalam keadaan kalorinya yang dibutuhkan, itu mungkin berat badan nggak akan naik. Tapi terlihatnya nanti di lemak. Nah, seperti itu. Itu yang membedakan teman-teman. Kemudian kalau makan ngawur tapi konsumsi produk Herbalife, berarti kan sama aja yang kalau kata Abah kayak kita maksiat kemudian tobat, maksiat tobat, gitu aja terus. Nah, jadi balapan itu antara maksiat sama tobat. Nah, untuk menyiasati kita punya aloe sama mix fiber teman-teman untuk membersihkan pencernaan kita. Nah, gitu. Jadi minum aja aloe sama mix fiber. Kemudian besoknya jangan diulangi lagi. Oh ya wes loh, no aloe ambek mix fiber, gak apa-apa wes aku mau menakal untuk ngombeku. Ya sama aja bohong teman-teman, karena makanan yang kita makan itu akan diserap oleh tubuh. Kalau terlalu sering, pencernaan kita juga akan kotor lagi dan kita akan ngulang program lagi dari awal. Sayang sekali kan teman-teman. Begitu. Nah, boleh ditambahkan Coach Wahyu? Ya benar sekali Coach Nia. Yang tanya tadi program
program turun berat badan sudah berapa lama, sudah berhasil turun berapa kilo? Saya mau tanya dulu. Atau sudah mencapai target? Mbak Lulu, monggo. Belum sama sekali. Ini saya barusan ikut masih 6 hari. Tapi ya itu, naik turunnya itu awal-awalnya bisa turun sampai hampir 1 kilo. Terus kemudian naik lagi dengan angka yang sama pas waktu turun. Terus turun lagi, terus naik lagi gitu. Oh iya, ya. Nah, apalagi masih di awal program ya. Saran saya jangan main-main, maksudnya jangan diberi makanan nakal lagi. Kalau kita di awal program, tahan dulu, kita puasa dulu untuk belajar makan apa, misalkan nih tidak tahan godaan. Nah, kalau kita ini Mbak, kalau kita sudah mengikuti meal plan yang diberikan pada kapten, itu insya Allah kenyang kok. Kalau kepingin tahan godaan, lebih baik nyemil cemilan sehat. Makan kacang rebus atau edamame, kemudian sama air. Nah, itu insya Allah enggak tahan. Perut kita kenyang. Tapi saya enggak menyalahkan juga ya, karena masih di awal, mindset kita juga belum terbentuk. Jadi ya, no problem lah. Nanti Mbak siapa tadi? Mbak Lulu nanti akan bisa merasakan juga di tubuhnya. Benar kata Coach Nia tadi, kalau kita sudah tobat, kalau kita sudah mau niat untuk program turun berat badan, jangan sesekali dikasih makanan sehat. Pak Pok. Jadi kita di saat tobat maksiat, Pak Pok. Pak Pok, bukan bisa dikatakan tambah gemuk lagi ya. Enggak Pak Pok. Jadi lebih baik kita tahan dulu Mbak Lulu. Kita untuk belajar pola makan yang benar ini membutuhkan waktu 90 hari. Ditahan dulu. Kalau bisa Mbak Lulu itu datang ke rumah sehat, kumpul dengan kita-kita. Nah, itu juga mempengaruhi lingkungan Mbak Lulu. Nah, kalau lingkungan Mbak Lulu kuat untuk mempengaruhi yang positif, yang baik, insya Allah Mbak Lulu akan ikut kuat. Jadi ada makanan apapun, tahan godaan. Insya Allah tahan, benar. Nanti saya kasih tips nih. Kalau Mbak Lulu sudah mencapai target, yang pertama lemak ya, buang lemak, sampahnya dulu. Saya nggak mengatakan berat badan, saya nggak melihat berat badan Mbak Lulu berapa. Yang penting lemak tubuhnya itu yang jahat, yang mengacaukan di badan kita. Kalau sudah mencapai target, Mbak Lulu boleh cheating day 1 hari. Saya nanti bisa challenge 1 hari bisa makan berapa kalori, 5.000 kalori, 6.000 kalori dalam 1 hari, itu naiknya 0, kalau lemaknya sudah ideal. Tapi kalau lemaknya belum ideal, belum mencapai target, jangan main-main dulu. Gitu. Oke? Semangat ya Mbak Lulu. Terima kasih, Bos. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. Semangat ya Mbak Lulu ya. Insya Allah. Oke ya. Oke teman-teman ya, kayaknya itu jadi pertanyaan terakhir buat diskusi talk show kita malam ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.23, nggak terasa 1 jam sudah berlalu ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, teman-teman boleh tanya kapten, atau mungkin teman-teman masuk KNC saya sarankan ya. Jadi masuk KNC, teman-teman betul-betul ditimbang, di-scan dengan alat Tanita. Nanti di situ teman-teman tahu berat badan, komposisi lemak, tulang, massa otot, air lengkap di situ ya. Oke, terima kasih ya. Jadi dari hasil talk show kita pada malam hari ini, teman-teman peserta Healthy Advance Challenge, jadi teman-teman harus mencatat poin-poin bahwa yang pertama tadi adalah yang harus dirubah dari diri kita sendiri adalah mindset teman-teman ya, seperti yang dikatakan oleh Coach Wahyu. Mindset kita, pikiran kita saat kita memang ingin program harus betul-betul ditancapkan, dirubah. Ya, betul. Dan dari situ pola makan yang benar harus sudah kita rubah. Yang pertama, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kami coach semua di sini berharap teman-teman masuk ke MC. Karena betul kata Coach Ainia, kata Coach Wahyu, dengan kalian atau semua masuk ke MC, jadi kalian berkumpul dengan orang-orang yang positif, yang bisa tahu, oh ini makan sehat, oh ini yang betul-betul yang sehat yang bisa membawa saya ke arah yang lebih baik ya. Dan yang terakhir jangan lupakan
olahraga ya, 20% kita harus berolahraga. Olahraga tanpa kita mengatur pola makan sehat juga sama saja. Ya, kita juga meskipun kita masuk nutrisi, masuk makan sehat tanpa olahraga juga sama saja ya. Jadi harus berimbang. Oke ya, teman-teman, terima kasih sekali buat Coach Ainia, bidan yang sangat luar biasa ilmunya hari ini. Sip, kita merasakan seperti kuliah malam, terus kemudian untuk Coach Wahyu luar biasa ilmunya. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik ya, teman-teman Healthy Advance Challenge. Saya Reza sebagai moderator dan MC pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di talk show selanjutnya. Makasih, tetap semangat.